Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dapat kembali bersua. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab untuk edisi hari Kamis ini. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita manfaatkan sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya tidak sendirian dalam program Ustadz Menjawab, sudah bersama dengan Ustadz Nur Kholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kabar sehat, baik? Alhamdulillah. Perjalanan baik. Lancar dari pondok? Lancar. Lancar, ya, alhamdulillah. Ya, iya. Dan bisa menjumpai pemirsa di rumah kembali untuk kita bisa belajar bersama ya Ustadz di sore hari ini, dan kami bagi menjadi dua sesi. Sesi awal kita akan ikuti kajian dari Ustadz. Di paruh kedua nanti Anda pun juga berkesempatan untuk bisa bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp 08112553000. Tema hari ini melanjutkan di edisi yang kemarin ya Ustaz, Allah menguji kejujuran iman. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz sebagai materi kajian kita di sore hari ini. Monggo, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini Allah memberi nikmatnya, memberi izinnya, memberi rahmatnya, diberi kesehatan, hati kita digerakkan untuk mau menyimak, mentadaburi ayat-ayat Allah yang sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang brosur Ahad 19 Juli 2026 dengan judul Belumkah Tiba Waktunya untuk Jihad dengan Harta dan Jiwa. Kali ini di poin yang kedua. Di poin yang pertama, yakni Allah telah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin coba mengulas tentang poin kedua, yakni Allah menguji kejujuran iman. Di brosur kali ini, di halaman 4, Bapak Ibu pemirsa radio, pemirsa TV MTA FM, pemirsa TV, kemudian pendengar radio Persada FM, kita bisa lihat di ayat 15 surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat ini masyhur, ayat ini sudah biasa sebagai tema kajian, tetapi di brosur ini brosur yang sangat menarik. Kemudian ada beberapa poin kita ulas secara berurutan untuk kesempatan sore hari ini. Kita coba lihat bersama-sama, kita tadaburi bersama-sama. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini sering para asatid menyampaikan innama itu adalah huruf hasyr, huruf pembatas. Jadi kalau boleh dikatakan, di sini sudah secara terjemah sudah, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah. Yang namanya orang beriman itu ada pembatasnya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman
yang secara definisi umum aqdun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu adalah janji setia di hati, keyakinan yang kuat di dalam hati, kemudian diwujudkan, dikeluarkan lewat lisan, dan kemudian dikerjakan dengan panca indera kita. Iman bisa bertambah dengan taat atau berkurang disebabkan maksiat. Nah ini, innamal mu'minuna, orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian dilanjutkan, thumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka tidak ragu-ragu ketika harus mengeluarkan harta dan berjihad dengan jiwanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Maka di sini disampaikan bahwa Allah menguji kejujuran iman yang dikatakan as-shadiqun, orang-orang yang benar imannya adalah mereka yang tidak ragu-ragu. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio MTA FM rahimakumullah. Sekarang kita bawa ke diri kita muhasabah, kita evaluasi dalam diri kita. Adakah keraguan dalam diri kita ketika Allah dan Rasul-Nya, tentu Allah dan Rasul-Nya di sini tidak langsung Allah berfirman komunikasi dengan kita, tetapi hati kita tergerak. Ketika ada seruan jihad bin amwal misalnya, masjid ini membutuhkan bantuan untuk membuat atau renovasi masjid, itu bentuk jihad. Jihad bin amwal. Saudara kita yang sekarang ditimpa musibah dari sisi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur misalnya, tergerakkah hati kita untuk mengeluarkan sebagian saja harta kita, atau ketika memang harta kita terbatas atau memang tidak banyak yang harus dikeluarkan, kemudian kita punya kemampuan secara fisik lewat kegiatan-kegiatan kemanusiaan misalnya, maukah kita menggerakkan kaki kita, mengeluarkan tenaga kita untuk menolong? Itu bentuk dari wajahidu. Kemudian kita lihat di sekeliling kita, ada nggak orang yang tidak mampu, kemudian kesulitan makan, kesulitan finansial dalam membayar sekolahnya misalnya. Mestinya hati kita tergerak untuk ayo kita sisihkan. Ini bentuk kejujuran iman. Ulaika humus shadiqun, kebenaran iman. Nah, kemudian di ayat yang lain misalnya, kita coba lihat lagi di surat Al-Anfal, ayat yang mendukung bahwa di sana dikatakan ada mukmin haqqan, mukmin yang sebenar-benar iman, untuk menguatkan ayat Al-Hujurat 15 ini. Jadi di sana sama ada ayat Hasr Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila dzukirallah, disebut nama Allah. Tadi di ayat Hujurat ayat 15, di sana Allah menyeru. Disebut itu tentu bukan hanya sekedar nama Allah dengan asmaul husnanya, tetapi apa yang Allah serukan lewat firman-firmannya, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, mengajak dengan mengeluarkan harta dengan jiwanya, kemudian hatinya itu ada kerenteknya, ada getaran-getaran, ada rasa ingin melaksanakan, ingin mengamalkan. Nah, itu salah satu yang dikatakan innamal mu'minuna, di samping tadi yang di Al-Hujurat ayat 15. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan talayatlu tuliyat, dibacakan alaihim ayatuhu, di beberapa kajian Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah itu mengatakan tuliyat tilawah itu bukan sekedar membaca untuk mendapatkan pahala, tetapi di sana ada makna qiraah, kemudian ada makna tadabbur, kemudian ada makna al-amal. Jadi ketika ada kata tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan kepada mereka, hati mereka tergerak. Selain memahami apa yang dibacakan dari seruan-seruan ayat Allah, mereka juga mentadaburinya, memikirkannya, merenungkannya. Sehingga ada dampak, ada bekas, ada getaran-getaran di hati, ada asar ya bahasanya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya tadi itu bertambah. Aqdun bil qalb, keyakinan dalam hati, kemudian diwujudkan dalam lisan dan diamalkan dengan panca indera kita, akan menyebabkan zadathum imana, iman menjadi bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini bentuk bagi orang-orang yang beriman, hatinya senantiasa bersandar pada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengaku beriman. Ketika mengaku beriman, hatinya mesti yatawakkalun, bersandarnya itu pada Allah, bukan pada yang lain. Dia mau bepergian, melakukan safar, hatinya mesti akan tertambat ingat Allah, dia akan berdoa. Bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia mau makan, mesti akan mengucap zikrullah zikran katsira. Ini orang-orang yang beriman. Sehingga ketika orang-orang yang beriman itu melakukan amal soleh, yazidu bitta'ah, imannya senantiasa akan bertambah, imannya akan senantiasa naik. Kemudian pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, rahimakumullah, kita lanjutkan untuk menguatkan di surat Al-Hujurat 15 tadi. Kita lanjutkan di ayat Al-Anfal 103. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang terus-menerus berusaha. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rasakan sholat kita yang 5 kali sehari, 17 rakaat dalam 24 jam, untuk sholat wajib, itu kan sholatnya sholat yang diulang-ulang gitu. Maka di sini bahasa yang digunakan oleh Al-Quran yuqimunas shalah, untuk kategori orang-orang yang beriman.
yuqimuna sering disampaikan dengan menggunakan fi'il mudhari', fi'il untuk menunjukkan terus-menerus gitu atau sedang dilakukan. Maka di sini kalau boleh kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang beriman selain tadi idza dzukirallah wajilat qulubuhum, orang yang beriman adalah yang senantiasa terus-menerus mendirikan sholat. Bukan sekedar melaksanakan sholat, bukan sekedar isqatul wajib, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi betul-betul mendirikan sholat. Ada hati yang hadirul qalb ketika masuk waktu sholat, melaksanakan sholat. Hati itu ada getaran-getaran, karena di sana bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mesti imannya akan bertambah, yazidu bitta'ah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian yang kami rizkikan, mereka menafkahkan. Ini kategori atau ciri-ciri orang yang beriman. Salah satu yang menjadi ciri selanjutnya selain idza dzukirallahu wajilat qulubuhum dan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu adalah yuqimuna shalah dan selanjutnya razaqnahum yunfiqun. Dia akan terjaga dari kekikiran untuk mengeluarkan hartanya. Wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yuqa yang terjaga atau dijaga suhha nafsihi dari kekikiran dirinya faulaika humul muflihun. Nah, ini termasuk kategori orang-orang yang beriman. Kemudian kalau sudah tadi di awal dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut ayat Allah hati bergetar, kemudian mentadaburi membaca ayat Allah tambah imannya, senantiasa mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian yang Allah rizkikan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Tadi ada pembatas di depan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman siapa? Humul mu'minuna haqqa, itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ini menjadi tujuan kita, Bapak, Ibu, pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, menjadi tujuan kita yakni menjadi pribadi yang mukmin yang haqqo, mukmin yang sebenarnya. Sehingga iman, kejujuran iman, kebenaran iman di brosur di surat Al-Hujurat ayat 15 ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita usahakan, kita upayakan, kita tingkatkan iman, kita tambah imannya, kita pertebal imannya dengan sesuai definisi tadi, yazidu bitta'ah. Bertambah ketika melaksanakan ketaatan. Ketaatan tadi yang Allah perintahkan, membaca ayat-ayat Allah, kemudian mentadaburi Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan zakat. Fa insyaallah akan yazidu bitta'ah. Dan tentu ketika sudah kita pupuk, kita tambah sedikit demi sedikit, kita pelihara iman kita dengan melakukan ketaatan, kita juga kurangi atau hindari semaksimalnya hal sekecil apapun yang namanya maksiyah. Wayan kusubil maksiyah, karena potensi berkurang iman tadi dengan kita sadar atau tidak sadar melakukan maksiat, ini sangat berpotensi mengurangi kualitas iman kita. Nah, ini yang harusnya kita lakukan dengan mujahadah. Tadi wajahadu bi amwalihim. Kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maksimal, karena ini ghoyah kita, tujuan kita untuk mendapatkan, untuk senantiasa iman itu masuk terhujam di dalam hati kita, sehingga akhir hayat kita mudah-mudahan
Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri, betul-betul bisa kita raih menjadi tujuan, menjadi kegiatan kita yang di akhir hayat husnul khotimah, dimasukkan dalam surganya karena kita teguh kuat sekali mempertahankan iman dengan melaksanakan ketaatan pada Allah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bukan sekedar lewat lisan tetapi seluruh jiwa kita, seluruh potensi yang kita miliki kita curahkan untuk menguatkan iman. Demikian prolog atau pengantar dari kami, Mas Fauzan. Baik, terima kasih Ustaz Durano sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut tentunya kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0216793.000, SMS WhatsApp dan telepon WhatsApp 08112553000. Kami akan hadir kembali sesaat lagi. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan ini berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung di line telepon, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp. Seperti yang satu ini, Ustadz, coba kita bacakan pertanyaan datang dari hamba Allah yang ada di Karanganyar. Ustadz, mohon izin bertanya, apakah sudah dibrosurkan tentang tata cara bertayamum? Kalau di buku tuntunan sholat tata cara tayamum tidak ada penjelasan, dimulai dengan membaca basmalah. Sementara kemarin bertanya sama Ustadz dalam acara Fajar Hidayah, kalau menjelaskan beliau menjelaskan jikalau dimulainya dengan membaca basmalah. Kalau sudah dibrosurkan pada tanggal berapa dan tahun berapa, Ustadz, mohon penjelasannya. Baik, Bapak, ini hamba Allah ya, hamba Allah di Karanganyar. Alhamdulillah, beberapa kesempatan ini kan kita kembali ke toharoh di brosur kita. Coba nanti untuk yang tayamum itu ada di brosur Ahad 16 Agustus, kan baru ini berarti. Untuk tayamum Ahad 16 Agustus 2026, nanti bisa dilihat ulang. Kemudian kita bandingkan dengan yang tentang wudhu di tanggal 21 Juni 2026. Memang di ini ya, dia apa namanya, brosur tentang tayamum, hadis-hadis yang ada, coba nanti Bapak dilihat ulang, brosur-brosur tentang tayamum itu yang tayamum ya, saya bacakan di sini tentang toharoh yang terkait dengan tayamum 16 Agustus. Di semua hadis yang ada memang tidak disebutkan dengan membaca basmalah. Ya, tidak disebutkan dengan membaca basmalah. Kemudian kalau kita lihat di brosur yang wudhu, di sana ada tuntunan dengan membaca basmalah. Kemudian ditanyakan di kesempatan yang lain dengan Ustadz, maka sebenarnya Bismillah itu, baca basmalah itu kan bagaimana hati kita, jiwa kita ini ketika disebut, coba kita di paling umum, di dalil umumnya kita lihat di surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, apabila berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya,
dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini dalil umum. Secara umum, kapanpun kita bisa berzikir menyebut Allah dalam setiap kesempatan, apalagi ini amal yang baik. Di satu hadisnya saya bacakan, diriwayatkan Al-Khatib, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amal tersebut terputus berkahnya. Maksudnya, bukannya tidak diterima, secara fikih diterima tanpa bismillah, tetapi sangat dianjurkan ketika ada perbuatan baik. Dalil umum ini bisa kita gunakan menyebut Allah dengan sebutan yang banyak. Tetapi di brosur itu memang di beberapa referensi hadisnya tidak ditemukan dengan bacaan basmalah. Tetapi ketika kita menyebut dengan basmalah, kita bismillah dulu baru tayamum, itu sangat dianjurkan. Karena kita kembali ke hadis umumnya, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Kemudian di ayat yang lain, misalnya ini tentang makan, idza akal ahadukum falyadhkurismallah ta'ala fa innasya ayyadhkarasmallah ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa dan pendengar, ini hadisnya umum. Makan saja itu dianjurkan dengan basmalah. Ini adab. Bagaimana perbuatan-perbuatan baik kita beradab di hadapan Allah dengan zikron katsira, maka dengan menyebut basmalah adalah suatu yang sangat dianjurkan. Apalagi ini tayamum. Kemudian kita lihat di surat An-Naml bagaimana Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Di An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka ini surat diawali dengan bismillah. Nah, kemudian ketika tayamum, maka sangat tepat ketika kita memulainya dengan bismillah juga. Nah, maka tadi memang secara di hadis memang tidak disebutkan. Tetapi ketika kita melakukan tayamum, kemudian kita mengucapkan basmalah, itu sangat dianjurkan. Kita kembali ke tadi baca bismillah sebelum makan, menulis surat sebelum dengan bismillah, kemudian kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Nah, ini sesuatu yang menguatkan bahwa ketika kita bertayamum, kita membaca basmalah dahulu. Begitu Mas Fauzan. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya coba kita bacakan. Oh, di line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Bu Mudrika, Bengkulu Utara. Baik, silakan Ibu Mudrika di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mudrika
Ini yang saya tanyakan, bagaimana cara kita mengeluarkan harta agar terasa lebih ringan? Mohon pencerahannya. Nomor 1. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kita lebih mempercayai janji Allah daripada janji terhadap manusia? Itu yang nomor 2. Yang ketiga, di permohonan, Mbak, mohon ditampakkan brosur tanggal 23 Agustus 2026. Karena sampai sekarang belum bisa ngeprint, Mbak, saya untuk belajar menyemak nanti hari Sabtu bisa menyemak brosurnya. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, cara supaya ringan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Baik, Ibu Mudrikah ya. Ya, Ibu Mudrikah di Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Baik Ibu, memang tadi setan, sifat-sifat bakhil itu akan senantiasa dihembus-hembuskan oleh setan. Ketika kita melakukan satu amalan itu hendaknya kita lakukan sembari memahami ayat-ayat Allah, mendatangkan Allah dalam setiap amalan kita. Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu doa yang masyhur, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkan hati saya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, kuatkan hati saya, tetapkan hati saya atas agamamu. Allah menganjurkan untuk kita mudah mengeluarkan infak. Memang tidak serta-merta Ibu, ketika kita mendengarkan kajian seperti ini, mendengarkan kajian di cabang, mendengarkan ceramah para ustadz, atau di Ahad pagi, tentu tidak tiba-tiba kita bisa menjadi ringan begitu, maka perlu dilatih. Ada 2 dimensi kehidupan manusia itu. Yang pertama kehidupan fisik, yang kedua kehidupan sisi dalam kita, ruh kita. Fisik kita, kalau kita tidak latih, itu akan mudah sakit. Maka perlu latihan barbel, perlu makan makanan yang bergizi, perlu apalagi jogging misalnya, atau jalan di tempat misalnya untuk yang sudah mulai berumur, atau jalan ringan misalnya untuk yang usianya sudah mulai udur ketika tidak kuat lari, itu untuk menjaga fisik biar tetap sehat, ibadah tetap kuat, sholat bukan dengan duduk, tetapi sholatnya bisa dengan maksimal sesuai dengan yang Nabi SAW tuntunkan. Lah ini ada yang dimensi kedua, yaitu dimensi hati, ruh sana. Di dalam sana yang Allah membolak-balikkan bisa taat atau bisa maksiat. Yazidu bito'ah tadi akan bertambah dengan taat, wayan kusubil maksiat. Nah sekarang ini satu perintah Allah, yakni perintah untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Pasti di dalam sana, di dalam hati kita, itu ada perasaan-perasaan suhud, perasaan-perasaan bakhil, perasaan-perasaan mengeluarkan itu kadang dibujuk oleh setan, dihembus-hembuskan oleh setan. Kamu nanti jadi miskin ketika mengeluarkan hartamu. Nanti SPP anakmu belum terbayarkan. Kamu nanti kulinerannya gimana? Kemudian dan lain-lain sebagainya. Padahal janji Allah, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira, di surat Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa yang
meminjami Allah, yuqridullaha qardon hasanah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, fayudha'ifahu lahu at'afan, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Ini perkara iman, perkara hati yang harus dikelola. Kalau hati kita nggak kelola, nggak kita latih, kalau secara fisik tadi kan kita latih, ini juga harus kita latih. Latih dulu, misalnya setiap pagi, dulu bahasanya Pak Sekum, ketika ngaji di, kami kajian di Gelombang atau di kajian gabungan begitu, beliau Ustadz Sunarno mengatakan, coba belilah satu kayak bentuk celengan atau kotak ataupun apalah gitu. Kemudian setiap pagi untuk berlatih itu kita masukkan 1.000, masukkan 2.000, setiap pagi kita latih. Kalau memang tidak mau seperti itu, rekening boleh ditransfer ke Lunding 5.000 setiap pagi. Nah, itu untuk menguatkan. Nanti suatu saat ketika ada tambahan rezeki, coba lagi dilatih lagi. Maka ketika sudah seperti itu, nanti Allah akan meringankan hati kita untuk kita mau, kita yakin dengan janji Allah, fayudha'ifahu at'afan katsira, itu akan yakin. Di samping Ibu siapa tadi? Ibu Mudrika. Ibu Mudrika dari Bengkulu, di samping hati kita senantiasa ingat sama Allah, zikir sama Allah, taqarrub sama Allah. Nanti Allah yang akan gerakkan. Kita berdoa, minta sama Allah, ya Allah, kenapa hati saya ini masih ada rasa bakhil? Jadikanlah hati ini, ya Allah, hati yang lapang, luaskanlah rizkiku, ya Allah, sehingga saya bisa berinfak lebih banyak. Allah yang ngatur semuanya. Minta pada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Kemudian zikirnya diperbanyak. Zikir yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu dirasakan. Tadi sisi dalam kita itu kita rasakan. Salat kita salat yang paham maknanya. Salat kita, salat yang hatinya hadir ketika kita membaca itu, ya kita coba pahami. Harus ditingkatkan Bapak, Ibu. Kualitas hidup kita tingkatkan. Kalau selama ini salat kita misalnya, zikir kita masih sekedar zikir yang belum paham artinya, kita tingkatkan paham artinya. Kalau sudah paham artinya, belum terasa hati kita taqarrub dekat sama Allah, kita latih untuk senantiasa memahami keagungan Allah. Kalau sudah seperti itu, nanti kita merasa ada rasa kikir itu jadi nggak enak gitu. Ya Allah, ternyata Engkau yang memberi aku selama ini rezeki yang sangat banyak. Rezeki tidak hanya uang, tetapi rezeki bisa berupa anak kita yang dimudahkan dalam pendidikannya, anak-anak kita yang soleh solihah, ibu kita yang senantiasa diberi kesehatan, keluarga kita, suami yang perhatian ke kita. Ini bentuk-bentuk rezeki. Maka salah satu perwujudan untuk mensyukuri itu semua, Allah mudah-mudahan meringankan hati kita untuk mengeluarkan zakat, sedekah, infak di jalan Allah ini. Begitu dari Kemudian kami. tadi yang kedua, bagaimana menguatkan kepercayaan kita kepada janji-janji Allah, atas janji-janji Allah itu, Ustaz? Baik, untuk menguatkan berarti kita memang perlu banyak mentadaburi ayat-ayat Allah. Semakin kita kenal, semakin kita mentadaburi ayat Allah, berarti kita semakin kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, hati itu ada rindu. Pernah nggak Ibu Mudrikah merasakan hati itu hati yang rindu mau sholat begitu? Hati rindu besok mau ngaji. Kemudian hati rindu kok ini nggak ada kajian umum lagi ya? Itu rindu begitu. Lah rindu itu ketika kita kenal
ketika kita paham Allah, ma'rifatullah, kenalnya kita pada Allah itu lebih begitu. Dengan apa tadi? Banyak zikir dirasakan. Ada rasa di hati sana. Bukan sekedar di lisan. Bukan sekedar paham makna, tetapi hati kita hadirkan. Dihayati betul. Nanti akan ada rasa di sana. Sehingga tadi janji Allah itu kita yakin betul. Kalau Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak, itu pasti akan terwujud. Kita tidak usah, kalau bahasa saya tidak usah menagih janji Allah. Ketika kita kenal yang memberi janji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu mesti Allah akan memberinya. Nah, begitu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan brosur, ini gimana? Maksudnya kita hadirkan atau gimana ini, Ustaz? Mungkin Ibu nanti bisa perlu dikirim ya? Enggak, ini dia nih jadi mungkin dimunculkan. Ya, dimunculkan. Di apa namanya? Kan sudah itu nah itu Ibu nanti bisa putranya untuk mendownloadkan. Minta yang bisa atau tetangga kalau putranya pas nggak ada atau siapa saja, tolong didownloadkan gitu. Itu kan bisa itu. Itu biasanya kalau Ahad paginya, pas Ahad pagi Ahad itu Senin atau Selasa sudah di-upload itu. Yeah. Nah, ini di majelis kita mudah sekali untuk kita mengakses ilmu-ilmu yang ada, itu sudah di-upload begitu ya Mas Fauzan, sekitar hari Senin atau Selasa begitu. Baik, silakan bisa di-download atau nanti lebih mudah Ibu Mudrikah bisa SMS ke nomor kami, insya Allah akan kami kirimkan untuk filenya. Bisa di-download juga di www.mta.or.id. Nanti insya Allah akan lebih mudah mengaksesnya. Baik, Ustadz, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita. Sebagai penutupnya bisa disampaikan Ustadz. Silakan. Berdasarkan apa yang ditanyakan Ibu Mudrikah dan tadi hamba Allah yang dari Karanganyar, bahwa untuk kita hamba Allah yang sudah mengaku beriman, innamal mu'minuna atau ya ayyuhalladzina amanu, Allah sering mendialogkan seperti itu kita coba benturkan ke hati kita. Kita benturkan, oh ini sedang menyapa saya, oh innamal mu'minunnya berarti saya yang mengaku beriman, ini ayat ini mesti akan berkaitan dengan saya begitu. Nah itu dirasakan Bapak, Ibu, pendengar dan pemirsa, dirasakan. Tidak hanya lewat kemudian sudah ngaji kemudian nggak ada dampak. Yang membuat ngaji mentadaburi ayat itu berdampak ketika hati kita hati yang hidup, hati yang bisa connect berkait dengan Allah, nyambung dengan Allah. Maka apa yang Allah perintahkan kita lakukan dengan maksimal, senantiasa sembari zikir yang banyak, sembari hati kita tautkan pada Allah, kita lihat kondisi misalnya kematian yang sangat mungkin datang hari ini atau besok atau sebentar lagi ketika ada fenomena ada yang meninggal, berarti bisa jadi giliran meninggal di saya begitu. Sehingga hati kita saya harus lebih dekat sama Allah dan seterusnya, sehingga iman kita yazidu dan kita laksanakan semaksimalnya apa yang Allah perintahkan. Iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan taat melaksanakan yang Allah perintahkan dan akan berkurang ketika kita mendekati kemaksiatan. Begitu Mas Fauzan. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz Sukron atas kehadirannya di studio. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Semoga menambah khasanah keilmuan kita dan terdorong semangat kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya Ahmad Fauzan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.